balik lagi bersama Divantra dan Bangkit atau Ruang Bangkit. Udah lama ya? Udah lama, Bo. Gimana dong? Ya Allah, buka aja kali ya. Oke. Sampai gak kenalin gue, sumpah. So kita jaraknya udah jarak aman nih. Jarak Udah aman ya, 1 jarak- meter lah ya. Jarak aman. Ya, so far kita sehat-sehat aja. Iya, amin. Apa kabar yang di rumah, yang lagi di kantor, yang lagi dimanapun Anda berada? Yang berada di udara Yang berada di Ciamis dan sampai di ujung berung. dia sampai di Eropa nih katanya. Tadi aku udah dapat update nih, katanya channel Divantra ini sudah memiliki fans di Eropa. Thank you buat my subscriber Thank you. yang ada di belahan dunia lain. Thank you so much. Tetap nonton dan like and comment and subscribe. Sebelum mulai kita Oke. harus sebutkan dulu dong channel masing-masing dan YouTube-nya Bangkit juga ada. Iya. Nah, sebelum kita ke Bangkit, aku akan promo dulu diriku. Jangan lupa buat yang belum subscribe, belum subscribe, tolong subscribe di Nih. Divantra channel. Kelihatan ya di sini. Divantra, oke. Dan IG-nya Divantra juga. Jadi sama. Divantranya tulisannya itu DEVANPRAAG, nggak pakai H ya. Jadi disambung semua. Belanda punya itu. Belanda. Kita lanjut ke Bangkit. Baik. Oke. Kalau Bangkit, nama akun Instagramnya @ruang_bangkit. Kalau YouTube channelnya Ruang Spasi Riang. Jangan lupa dicek. Dicek, di subscribe, tapi videonya belum banyak ya. Iya. Karena Bangkit belum banyak berkarya. Gimana dong? Lagi sibuk gitu. Gimana Jadi, nih? ngomong apa? Jadi ini acaranya namanya penting Gak penting. Ya Allah, penting gak penting. Jadi penting, pengen mengangkat sesuatu, Ah. tapi kita berusaha untuk ini dibuat seringan mungkin. Jadi terkesan nggak penting. Gak penting, juga. tapi sebenarnya ada Tapi hal-hal yang penting yang kita gitu. sampaikan. Tetap penting nggak penting. Gitu. Kita bahas apa nih ya, Kit? Gue sih kayak pengen cerita sama lo, Sibi. Sebenernya gue pengen confession gitu ya sama teman-teman Divantra juga, bahwa gue tuh punya ketakutan masa kecil yang sampai sekarang gue bawa. Gue carry. Penasaran nggak? Enggak kan? Jadi sebenarnya topik kita hari ini adalah tentang trauma masa kecil. Trauma masa kecil. Spooky ya? Spooky, Bo. Spooky banget, Spooky Bu. ya. Sumpah. Trauma masa kecil. Oke, kita review dulu nih dari gua ambil dari Halodoc, dari artikelnya Halodoc. Itu trauma masa kecil ternyata dapat sebabkan PTSD atau PTSD. Lo tahu nggak tuh PTSD apa? Gue tau lah, halo. Apaan coba? Jadi kalau singkatannya PTSD adalah Post Traumatic Stress Disorder. Yes. Keren. Baru baca tadi, Bu, gua. Keren. Oke, kita bacain aja. Gimana ya. nih, apa nih pengertian dari Jadi, PTSD dia? PTSD tadi ternyata bisa muncul akibat kejadian traumatis, termasuk juga yang terjadi pada masa kecil. Oh. Nah, PTSD ini atau gangguan stres pasca trauma merupakan gangguan mental yang bisa menyerang siapa aja dan bisa dipicu oleh kejadian tragis yang pernah disaksikan atau dialami sendiri. Kemudian nih, aku tambahin dikit lagi ya. Kondisi ini menyebabkan pengidapnya atau yang penderitanya nggak bisa melupakan trauma yang pernah dialami atau dilihat, Juga. seperti mungkin kecelakaan lalu lintas, bencana alam, pengalaman perang, mungkin perkosaan, kriminal, perampokan. Pokoknya yang Amin. membuat dia shock, kaget, dan akhirnya nggak bisa melupakan. Apalagi yang paling parah, kalau itu dia terima pada saat dia masih kecil. Jadi keingetan terus ya, Bu? Memorinya akan tertanam tentang hal itu. Nah, terus apa aja nih gejala PTSD yang umum terjadi dan perlu diketahui? Nah, menurut artikel yang aku baca tadi dan aku rangkum itu mengingat kejadian traumatis yang tidak terlupakan sampai dibawa dalam mimpi, terus sampai nggak bisa tidur. Gitu kan. Terus yang kedua itu bertindak impulsif. Oh. Nah, impulsif itu adalah sikap
sikap ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari Tanpa apa yang pikir-pikir dilakukan. gitu ya. Jadi kondisi ini umumnya ditunjukkan oleh anak-anak karena mereka belum mengerti cara menyampaikan emosi atau meredam dorongan impuls yang dirasakannya. Itu biasanya kan anak-anak ya udah dia belum mikir dosa, dia belum mikir itu salah atau benar. Kalau orang gede kan biasanya mikir nih, oh iya ini salah, ini benar. Dia ada sesuatu moral yang menahan diri dia. Tapi kan kalau anak kecil kan belum kenal apa salah, itu etika itu benar apa, atau enggak, kecuali kan. diajarin banget ya di rumahnya ya. Jadi sebenarnya kalau orang PTSD ini memang kasihan banget. Terus yang ketiga itu dia selalu berpikiran negatif. Kemudian yang keempat, yang lebih parah, apa itu? putus asa. Astagfirullah. Jadi kalau udah putus asa, bawaannya tuh yang pengen bunuh diri, gitu. Nah kalau impulsif nih contohnya nih, kalau yang gue ketahui dan yang banyak gue baca di internet, itu misalnya gini nih, lo tuh kan kayak yang lagi stres, mood swing segala macam nih akibat PTSD. Lo shopping tanpa mikir besok lo makan apa. Itu salah satunya. Jadi lo melakukan impulsif. Lo melakukan tindakan yang tidak pakai pikir panjang. Tapi kalau misalnya dia pada saat itu senang banget, happy banget karena dia belanja, gimana? Itu shopaholic ya. Itu beda ya. Nggak, maksudnya kayak dia besok nggak makan, udah nggak masalah, gue bisa puasa gitu. Itu termasuk dari sifat impulsif juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin bisa tanya ke dokter. Karena gue nggak tahu. Tanya ke dokter setempat ya. Tapi katanya biasanya impulsif itu melakukan tindakan yang di luar pemikiran panjang. Kayak ibaratnya tindakan spontan yang bodoh deh mau jadi apa. Tapi itu kalau misalnya dia masih mikir, ya udah deh mau mikir makan apa, itu dia udah mikir. Tapi kalau ini enggak, jadi kayak udah deh gue belanja. Tahu-tahu dia nyesel pas dia. Atau mungkin lebih parah lagi tuh kayak yang gue bunuh aja nih orang. Aduh. Sorry gitu ya. Jadi dia bunuh terus tanpa pikir panjang, dampaknya buat dia gitu. Jadi dia nggak pikir panjang. Itu tindakan impulsif. Tapi untuk yang lebih jelasnya, ya namanya juga kita bukan pakar dan ahli, boleh tanyakan ke dokter ahli jiwa. Boleh ya. Kita kan cuma penting gak penting aja. Ya, kita cuma bahas sesuatu yang sebenarnya kelihatan spooky, kita buat nggak spooky gitu. Nah, gimana nih dia? Lo sendiri pernah ngalamin nggak yang trauma? Ya katakanlah, kalaupun nggak trauma masa kecil, paling nggak lo punya mengalami sesuatu yang traumatik sampai nggak bisa melupakan. Oke, baik. Jadi kalau gue nggak tahu ini masuknya PTSD atau enggak ya, tapi gue pada masa kecil gue pernah main sama teman-teman. Gue manjat pohon jambu apa rambutan gitu ya di belakang musola ya, Bo. Gue nggak manjat. Udah musola. Udah nggak mau sholat, gue makan bukannya sholat malah. Terus nyolong aja. Nyolong lah gitu. Nah, habis itu gue kena lah tuh, ada laba-laba lah. Jatuh lah di ini gue langsung teriak sekencang-kencangnya, langsung jerit dan sebagainya. Udah sampai saat itu gue takut banget sama yang namanya laba-laba. Terus kalau film Spider-Man, Bu? Kalau Spider-Man kan beda laba-labanya, Bu. Tapi Spider-Man-nya cakep gitu ya kan. Cuma kalau pas di Spider-Man, kalau yang kan ada tuh part laba-laba kecil gitu, gue langsung kayak gini sih. Serius? Even yang kecil aja gue takut banget. Jadi kalau dia mentas-mentas lo pada parno dong lu langsung. Iya, langsung. Gue langsung kayak di rumah nih pernah ada laba-laba di kamar mandi. Lumayan besar. Gue mandi. Nggak mandi, gue mandi di atas akhirnya. Terus gue minta tolong sama nyokap kan. Ma tolong usirin itu. Mak gue berani, Bo. Gue nya kalau masih kecil apa udah gede? Udah gede, nih tua ini nih. Iya makanya, gue nggak tahu itu PTSD atau enggak, tapi gue takut banget sama laba-laba. Jadi gini, kalau dari rangkuman yang gue baca, ya mungkin masuk part of that. Tapi mungkin PTSD ini kan kalau ternyata akhirnya berdampak buruk kalau lo masih yang takut gitu kan, takut maksudnya itu kan belum merugikan orang ya, tapi itu ada juga kan yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri gitu loh. Sampai merugikan baru termasuk PTSD. Mungkin tanya lagi ke dokter aja gitu loh. Tapi menurut gue ya itu tadi, jadi sesuatu yang merugikan diri sendiri ataupun akhirnya jadi merugikan orang lain. Tapi kalau misalnya trauma karena lo akhirnya jadi takut sama laba-laba, tapi mungkin hanya satu hal itu fobia kali ya, fobia jatuhnya gitu.
Terus mungkin bisa disembuhkan kalau menurut gue. Nah kalau gue sendiri nih, Ya kalau lo apa nih? gue pernah ngalamin. Kayaknya kan lo anaknya pemberani banget nih. Ternyata enggak, gue berani. Cuman ada satu hal, trauma masa kecil gue. Lo tau nggak? Gue tuh paling gak suka sama binatang yang namanya Apa dong? kucing. Beneran? Jadi gini, Ya Allah, gue kucing nggak takut, gue kesel gitu. Jadi sebenarnya dulu itu gue bukan pelihara, gue pelihara kucing masih kecil. Gue pelihara kucing, pelihara anjing, pelihara burung. Pokoknya gue banyak, gue suka binatang. Pelihara orang nggak? Masih kecil gue. Masih kecil ya? Belum Boneka ya? Boneka orang-orangan. Nah jadi suatu hari waktu masih kecil itu kan gue makan gue makan nasi pakai ikan nih. Pas lagi makan, kucingnya kan di bawah. Ini gue sayang banget sama kucingnya, pokoknya dia deket sama gue. Nah once gue mau ambil air minum nih, gue tinggalin dong makanannya. You know kan, kalau namanya kucing lihat ikan kan pengennya makan. Jadi dia makan dong ikan gue. Kalau cuma sebatas dia ngambil, oke lah ya. Gue masih kecil kan, gue pasti yang ngomel gitu lah, ngomel anak kecil gimana sih, kok dimakan gini. Gue tuh nggak ngapa-ngapain kucingnya, kayak dia tersinggung gue marahin. Beneran? Dia cakar gue, Bu. Beneran? Padahal dia lo pelihara gitu ya? Iya, maksudnya dia udah nyolong ikan gue. Terus dia nggak terima gue marah, dia cakar gue. Kan gue gimana ya, Bu? Gue rasa kucingnya PTSD tuh. Gue masih kecil dengan kejadian itu kan gue jadi oh my gosh. Dan sampai detik ini gue tuh merasa yang ya sorry buat pecinta kucing. Gue bukan nggak suka binatang, gue suka binatang ya, tapi nggak juga ular ya. Tapi maksudnya gini, jangan salahkan gue kalau gue nggak suka kucing. Karena kan gue juga pernah punya kucing gitu. Tapi begitu dia melakukan hal yang buat gue marah, akhirnya kalau setiap lihat kucing gue cuma gini. Tapi kalau misalnya kayak kucing Angora, gue tuh kalau yang oke, lucu. Tuh, cuman gue nggak mau berteman sama dia. Gue paling kalau dia deket, iya lucu. Terus dia gue cuma gini pakai kaki gue gini, tapi gue nggak mau touch dia gitu. Berarti lo bukan fobia ya itu ya? Itu maksudnya kayak lo trauma ya, sampai jadi lo benci gitu ya? Kita kan nggak berbicara fobia ya, kan maksudnya dalam kategori PTSD ini kan trauma yang akhirnya tidak bisa melupakan gitu kan. Iya betul. Tidak bisa melupakan yang buat lo jadi depresi. Walaupun lo atau gue nggak depresi kan, maksudnya nggak juga kali ngapain gitu kan. Nah jadi menurut gue itu trauma masa kecil gue, walaupun tidak nyampe PTSD. Nah lo tau nggak yang lebih serem lagi? Apa tuh? Ada penyakit yang mirip dengan PTSD, masalah kejiwaan, dan namanya keren banget tuh. Apa tuh? Kalau nggak salah ya, kalau nggak gue belepet kan ngomongnya schizophrenia. Schizophrenia. Cakep kan namanya? Iya, cakep sih, tapi kalau punya itu nggak mau. Nah kalau schizophrenia itu dia punya kepribadian yang ganda. Kalau nggak salah ya. Jadi itu kalau bukan yang dia suka kayak ngayal. Nah, gitu menghayal delusi tingkat tinggi lah, kalau delusi ya, tingkat tinggi yang dia merasa mungkin kayak ini ada yang orang schizophrenia itu misalnya dia menganggap di sekitar dia ini adalah mungkin bugs, kutu busuk lah atau apa yang pengen gua akan bunuh nih saat ada gitu. Maksudnya dia membangun imajinasinya, daya hayalnya, sehingga itu akhirnya membuat ya bukan hanya melukai diri dia tapi juga melukai orang lain. Nah yang paling seram itu gue pernah lihat di filmnya itu, kalau nggak salah yang berhubungan dengan schizophrenia ini itu film Split. Nonton ya? Gue nonton setengah doang sih, karena waktu itu lagi kerja kayaknya gue sambil nontonnya. Udah lama tapi belum bacakan. Iya belum bacakan. Nah itu serem Bo. Tapi kasihan ya orang yang kena schizophrenia. Cuman kalau di film Split itu gue lupa, kayaknya nggak tahu asal usulnya dari mana. Ada asal usulnya cuman nggak secara detail. Tapi biasanya kan kalau orang schizophrenia itu, frenia itu kan berkepribadian ganda. Ganda dalam artinya dua. Ternyata kalau dalam film Split itu lebih dari dua, Bo. Bisa lebih dari ada dua tuh. 10 apa ada berapa, pokoknya banyak. Ya ampun, jadi satu sisi banget. dia bisa berubah jadi kayak wanita tua, dia bisa jadi ini.
bagus sih film sampai itu film dapat penghargaan Penghargaan. setahu aku karena aktornya jago memerankan kepribadian yang begitu banyak. Duh, tapi kasihan ya teman-teman yang kena skizofrenia, semoga cepat sehat lah. Iya. Kita agak serius ya bahasannya ya. Tetap serius ya, Bo. Iya, Bu. Penting nggak Iya. penting soalnya. Terus apa lagi, Bo? Kalau menurut lo? Terus kayak menurut lo juga ini nggak masuk dalam golongan PTSD, tapi ini kita bahasnya bukan kita sebagai seorang ahli ya, kita cuman kupas-kupas sesuatu Iya, yang gosip-gosip ini aja ya, Bu. obrolan Obrol-obrol orang umum dan aja. awam. Nah, kayak misalnya dalam keluarga bercerai waktu masih kecil gitu kan. Menurut lo itu juga pasti akan di trauma nggak? Iya sih. Yang bisa akhirnya mikir, gue nggak mau nikah deh, karena ternyata menikah itu menurut gue belum tentu bahagia, orang tua gue aja nggak bahagia, gini-gini gitu. Ya tiap orang mungkin berbeda ya dalam penanganan masalah hidupnya. Mungkin ada yang memang jatuhnya jadi mereka trauma, terus akhirnya nggak mau menikah karena takut disakiti lah dan sebagainya. Ada yang memang oh ya udah bodo amat, itu kan jalan hidupnya nyokap bokap gue. Tapi mungkin itu jatuhnya nggak PTSD ya, tapi bisa menjadi PTSD kalau akhirnya dia itu tadi berperilaku impulsif tadi kan, terus mimpi buruk terus, terus akhirnya putus asa, akhirnya bunuh diri. Nah itu baru PTSD yang gitu loh. yang ngeri ya. Nah itu ada lagi yang namanya bipolar, gimana lagi yo? Kalau tapi bipolar sama juga kan? Bipolar hampir sama ya sejenisnya. Mood swing-nya kan? tapi parah. Ya mood swing kan. Mood Jadi dia parah. bisa kayak punya kepribadian. Kalau kepribadiannya tetap sama, Bo. Cuma dia moodnya aja yang swingnya itu Ya, cepet banget. Kadang-kadang yang dia happy gimana? Langsung gitu sedih. Kan. Kayak salah satu artis itu ya. Langsung sedih, bisa langsung seneng, bisa nyanyi, bisa langsung nangis. Tapi kepribadiannya tetap dia gitu. Tapi kalau mungkin kalau bipolar, baik bipolar atau PTSD memang harus butuh bimbingan dari dokter ahli jiwa lah kan. Iya. Kita nggak ngomong gila ya, tapi ahli jiwa pokoknya yang ya ntar dia akan ngasih preskripsi obat atau cuma terapi omongan biasa. Kadang-kadang kan juga dia masih tergantung sama obat dari dokter untuk supaya dia bisa sembuh gitu ya. Iya. Tapi katanya bisa sembuh nggak sih itu? Sebenarnya kalau yang gue tahu tentang bipolar itu dia kalau untuk sembuh total mesti di-maintain baik dari obat maupun dari terapi. Tapi nggak tahu kalau ya namanya juga gift dari Tuhan, kita nggak tahu ya. Kalau Tuhan udah mau nyabut si penyakitnya. Iya, memang benar. Tapi kasihan ya, Bu, ternyata banyak ya. Maksudnya ya itu. Tapi intinya adalah semua itu mungkin terpicu dari traumatik masa kecil kan. Mungkin bisa jadi. Kecuali yang bisa jadi ya gara-gara trauma masa kecil sih. Karena kita juga nggak tahu ya si skizofrenia itu apakah juga ada yang mulai dari gede atau yang mulai dari kecil. Kita kan nggak tahu ya. Atau genetik gitu. Genetik apa bisa? Bisa. Ada pemicu genetik. Tapi ini berbicara secara awam loh. Kita nggak bilang itu ketok palu bahwa itu ya ya kayak lu bilang tadi itu genetik. Tapi untuk ini lebih, yang aku tahu aja. Tapi kalau mau lebih komplitnya mungkin coba lagi nih ditanya-tanya sama dokter jiwanya langsung, psikiater, psikolog gitu. Karena kan tadinya sebenarnya gini ya, kita kan bahas trauma masa kecil. Kebetulan gua mau bangkit punya pengalaman sama dengan trauma masa kecil. Akhirnya diangkat deh jadi konten gitu. Ya, kalau yang takut sama laba-laba itu kayaknya jatuhnya fobia aja kali ya. Sedikit trauma dan fobia, karena gue masih bisa kalau ada laba-labanya masih kecil nih ya, terus ada itu gue langsung gitu aja gitu. Ada temen gue itu trauma banget sama kecoa. Aduh. Kecoa, dia sampai bisa cium bau kecoa deket gitu. Jadi misalnya ada kecoa di sekitar itu dia gini, kayaknya ada kecoa deh. Dia berasa tuh baunya. Angking, gue nggak tahu traumanya seperti apa. Belum cerita banyak. Tapi pokoknya dia itu kalau udah cium bau kecoa, dia gini, kecoa nih, bau banget. Nah dia udah tahu loh, Bo. Udah kalau tahu sih. Juga ya. Tapi ternyata bener, gak lama tuh ada kecoa gitu loh. Gue bilang gila juga. Tapi itu hebat sih. Iya, maksudnya dan dia jijik, dan dia nggak mau, dan dia bukan lari, malah kalau bisa dia bunuh. Oh gitu. Dia gini, pokoknya dia ambil sendal. Ini kayaknya kecoa deh, kalau ngambil sendal sapu dia ngambil semprotan.
dia sampai begitu, Bo. Tapi dia baunya kecoa, dia bisa tahu. Apal gitu ya, udah bisa mencium dari kejauhan serem radius ya, berapa Bo. kilometer. Tapi intinya adalah begini, menurut gue sih, bukan intinya, sorry. Kalau ngobrol soal trauma, kita nggak ngomong trauma kecil. Nah, kalau pandemi nih ya, dengan pandemi ini yang terjadi udah setahun lebih, tentu juga menciptakan sebuah traumatik dong buat kita. Betul banget. Orang-orang yang mungkin yang pernah terpapar atau orang-orang yang di keluarga yang pernah terpapar, pasti setiap ketemu orang udah mulai gini, semakin tinggi tingkat ketakutannya dan preventifnya juga ya, kecemasannya ada gitu kan. Gini loh ya, pokoknya yang berusaha untuk jaga jarak gitu kan, sampai yang bisa mencuci tangan berkali-kali walaupun nggak ketemu orang. Dan itu muncul bisa jadi traumatik kan, karena mungkin di lingkungannya atau gimananya itu terjadi gitu. Benar nggak? Itu nggak bisa disalahin juga lah. Tapi itu ya jatuhnya baik juga sih, karena kan jadi lebih preventif ya. Untuk nah itu arahnya positif ya, Bo, bukan negatif. Itu bagus. Kalau akhirnya mungkin setelah era pandemi ini kelar, selesai, kita tidak mengurangi rasa tingkat kebersihan kita, seperti rajin tetap mencuci tangan, terus kalau keluar pakai masker. Menurut gue itu sehat ya, menurut gue itu baik, karena kan selama ini orang nggak peduli ya, Bo. Betul. Makan sembarangan, pakai masker, di pinggir jalan nggak pakai masker, polusi tingkat tinggi tetap. Hikmahnya banyak. Dan satu lagi nih, kan ngomongin takut ya, kita satu lagi nih, jangan takut sama vaksin dari pemerintah yang udah digratisin. Banyak loh, karena gue juga denger nih ya kan di grup segala macam tuh, apaan tuh vaksinnya itu apa segala macam. Menurut gue tuh hal-hal yang negatif banyak gue denger juga tentang hal vaksin. Tapi kalau pribadi gue ya, menurut gue terima aja. Karena untung ruginya juga ibaratnya gini, dapatnya gratis ya, Bo. Iya, gratis. Nah, kalau udah gratis, udahlah, lagi daftarin per RT. Tapi kalau bilang ini adalah sesuatu yang hoax mengenai masalah COVID, gue akan marah besar. Karena dalam keluarga gue ada yang kena ya, ada yang terpapar. Teman-teman gue teman gue ada yang terpapar. Terus keluarga gue, ada gue kehilangan keluarga, itu ada gitu. Jadi ini nggak hoax. Jadi gue akan marah kalau ada yang bilang ini hoax. Nggak apa-apa, gue marah. Kalau nggak terima nggak, tapi gue marah. Ini nggak hoax. Jadi menurut gue kalau masalah vaksin itu kembali lagi ke masing-masing. Tapi kan menurut gue ya namanya juga gratis gitu kan, ya sudahlah. Tapi kalau nggak mau terima ya sudah juga, terserah masing-masing gitu kan. Ditanggung Anda lah pokoknya ya. Masalah kan juga masih ada tuh yang ngomong bilang gini, ntar itu palsu lah terus segala dimasukin macam, kode apa chip ya. Menurut gue kan ada kuasa di atas segala kuasa yang di atas. Kalau memang yang melakukan tuh pembuat vaksinnya jahat atau apapun itu, masih ada kuasa yang bisa menghakimi ya, Bo. Iya. Daripada kita hidup dalam ketakutan. Kalau itu menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih nggak usah takut lah sama isu-isu vaksin gitu-gitu. Toh nggak mungkin kayaknya sebuah pemerintah negara yang dimana mau membumi hanguskan masyarakatnya sendiri gitu. Nggak mungkin juga. Habis dong masyarakat kalau pakai bumi hanguskan. Iya, pakai vaksin itu. Enggak lah, ini semua buat demi kebaikan kita. Jadi ya udah tungguin aja, nanti biasanya tiap RT tuh didata. Nah, kayak RT gue udah didata tuh siapa aja. Ini dari lansia dulu nih soalnya gitu. Petugas vaksin. Enggak, Tahu dari RT. Jadi orang tua gue kan termasuk lansia tuh, jadi udah didata dari RT untuk diprioritaskan mendapatkan vaksin duluan. Gitu. Harus semangat ya, Bo. Ya, walaupun ini pembahasannya penting nggak penting, tapi harus ada sesuatu penting yang kita angkat di sini. Betul banget, ya kita berdoa saja ya, semoga vaksinnya sangat berfungsi baik di tubuh kita semua, rakyat Indonesia, dan kita semua bisa menjadi lebih sehat di 2021 dan berikutnya. Dan kita tetap hidup sehat ya, Bo. Betul. Walaupun pandemi nanti kelar, kita harus tetap hidup sehat. Orang tetap harus rajin minum vitamin. Betul. Terus makan makanan yang sehat, olahraga. Kan sekarang lagi masih rajin nih. Makan sehat, orang olahraga, vitamin, terus keluar pakai masker. Menurut gue ini jangan dihilangkan, tuh bagus. Itu budaya yang bagus ya. Iya kan.
Oke, itu aja ceritanya dari sesuatu yang spooky, Iya. sesuatu yang traumatik. Jadi ya kita kan? membantu pemerintah juga ya untuk Kita menggalakkan vaksin. mengkampanyekan vaksin, kita nggak dibayar loh. Iya. Kita sebagai masyarakat yang berusaha untuk memberikan pesan-pesan positif, ya kan, supaya orang jangan takut deh. Iya. Kematian itu sudah ditentukan sama yang Maha Iya. Kuasa. Jadi kalau memang harus, ya memang tetap harus berusaha. Cuman ya itu deh, gak panjang ya. Pokoknya secara di sini gua mau bangkit, bukan dokter, bukan Iya. ulama. Ini hanya obrolan dari Obrolan. Didan Bangkit yang Iya. penting, Nggak nggak penting. Oke, sebelum kita akhiri jangan lupa nonton channel YouTubeku Divan Pra. Betul. Dan yang belum subscribe, please bantu Langsung subscribe di situ tuh. Nah, kalau yang mau komen nih, punya pengalaman trauma masa kecil, silakan monggo di komen. Boleh di komen aja. Dan bisa juga komen mau diangkat apa nih topik berikutnya, monggo aja ntar kita bahas ya. Betul. Nanti kita coba Terus, bahas ya. Channel YouTube ingat Divan Pra, dan Instagramku adalah Divan Pra, aku ulanginya DEEVANPRAAG gitu. Divan Pra. Oke, Bangkit. Oke, baik. Oh iya, jangan lupa juga cek Instagram aku di @ruang_bangkit dan channel YouTube di Ruang Spasi Riang. Dan jangan lupa kalau yang butuh MC, ini sebelah nih MC. Ya Allah, terima kasih Di. MC loh, pokoknya ciamik, harganya oke, Oke. cara ngepresentasikan setiap acara itu oke. Ya ampun, Monggo. terima kasih. Mampir di Instagramnya Bangkit. Ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak atas kesetiaan kamu, dan jangan lupa tetap jaga jarak, pakai hand sanitizer dan pakai masker. Jaga kesehatan, tetap olahraga, tetap positive thinking, tetap rajin ibadah. Karena walaupun sudah berolahraga, ya, tapi kalau ibadahnya dikurangi ya selesai nasibnya. Oke deh, terima kasih udah nonton acara Penting Nggak Penting. Bye bye. Stay healthy.